Ini semua adalah contoh desain dari produksi perusahaan kami. Dan ini jenis-jenis kayu yang kami gunakan. Bagus, Pak Binsan. Untuk desainnya kalau dari kami bisa, Pak. Oh, bisa. Bapak buatkan saja desainnya, nanti kami kerjakan. Bapak-bapak bisa melihat sesuai apa tidak dengan keinginan bapak-bapak. Ya, Ya Pak Sukoco, untuk produksinya sendiri jauh dari sini Pak. oh udah dekat di gedung sebelah, masih satu area kok. Gimana Pak Rudolf? Ya saya sendiri sih tertarik. Kalau Pak Binsan sendiri gimana? Ya, kalau kita lihat sini Pak, produksi dari Pak Sukoco ini jauh Pak lebih baik dari produksi-produksi yang sebelumnya, ya kan? Setuju. Secepatnya kita bikin kerjasama dengan Pak Sukoco. Oh ya, Pak Sukoco, kami akan kembali dan besok kami kembali lagi untuk MOU kita, Pak. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira berapa nilai transaksinya Pak? Tentu besar, Pak Sukoco. Untuk tahap awal, kami siapkan 1 miliar, Pak. Baiklah, akan saya siapkan semuanya termasuk SDM-nya. Ya? Kalau begitu Pak Sukoco, kami permisi dan besok kami akan kembali untuk menandatangani MOU-nya ya Pak. Baik, kami tunggu Pak. Kalau begitu kami permisi ya Pak. Iya, baik-baik. Oke, terima kasih Pak Sukoco. Pak Rudolf. Jadi kita fix kerjasama dengan Pak Sukoco untuk hal ini. Tapi terus gimana Pak dengan pesanan kita sama perusahaan yang lainnya? Kita batalkan saja Pak. Toh kita juga belum buat perjanjian sama mereka. Dan juga kemarin kita ke sana kan cuma hanya lihat-lihat saja. Saya rasa itu tidak merugikan siapa-siapa kok itu Pak. Iya Pak. Tapi bagaimana kalau mereka merasa kecewa dengan hal ini, Pak? Pak Binsar, kita ini kan pengusaha, Pak. Ya kan, Pak? Hal seperti itu biasa terjadi dalam hal bisnis. Lagi pula kita sudah mendapatkan tawaran yang lebih bagus kok, Pak. Iya juga, Pak. Iya juga, Pak. Aduh. Pak. Berhenti, Pak. Itu mobil mogok di tengah jalan, Pak. Coba kita turun dan kita cek, siapa tahu kita bisa bantu supaya kita bisa lanjut. Iya, Pak. Ayo. Ada apa, Pak? Bisa dibantu? Hei! Apa-apaan nih? Binzar! Bangun! Di mana ini? Bangun! Saya di mana? Gimana kerjasama kita? Mentang-mentang kamu ketemu sama Sukoco terus kerjasama kita kamu batalkan. Kita belum ada kesepakatan. Dan lagi uang itu sebagian adalah uang bank dan ya wajar dong kami pilih yang lebih menguntungkan buat kami. Kalau kamu tidak bisa bayar pakai uang, kamu bayar pakai nyawa kamu.
akibatnya kalau kamu macam-macam sama saya. Gimana pas selanjutnya? Ayo, ayo bos, ayo. Pesenannya udah pasti jadi, Pak. Ya, insya Allah. Besok Bapak teken kontrak. Alhamdulillah. Kamu kok murung? Danang malu, Pak. Bu, selalu ditanyain kapan nikah sama Tantri. Tapi sampai sekarang Danang belum bisa kasih jawaban. Kapan kamu mau melamar pacarmu itu? Bapak serius? Ya iyalah. Katanya kemarin Bapak nggak punya duit. Insya Allah besok Bapak mau tanda tangan kontrak dan nilainya sangat besar. Nang, kamu atur saja caranya. Berapapun besar biayanya akan Bapak biayai. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Bu. Hoi, siapa itu? Ah, mau apa kamu? Maling ya? Jangan kabur, hoi! Apa itu? Seperti noda darah. Ada apa, Bu? Bapak tadi sholat pakai sajadah ini. Iya. Kenapa memangnya, Bu? Kepala Bapak luka. Luka. Ibu ini ada-ada saja. Nih, kepala Bapak. Nggak ada apa-apa kan? Tapi di sajadah ada luka darah. Aku pikir bekas luka di kepala Bapak. Tadi kan Bapak sholat pakai sejadah itu juga. Nggak ada noda darah di situ. Ini bukan noda darah, Bu. Coba perhatikan baik-baik. Coba aku lihat. Ya kan? Iya, nggak ada bau amisnya. Ya sudah, Ibu ganti saja pakai sejadah yang baru supaya sholat Ibu lebih afdol, ya. Iya, Pak. Berarti noda ini muncul setelah Bapak sholat. Jangan-jangan ini firasat buruk. Waalaikumsalam. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Saya segera ke sana. Telepon dari siapa, Pak? Dari karyawan kita. Katanya ada masalah di galeri. Ya. Saya segera ke sana. Hati-hati, Pak. Apa ini firasatku yang tadi ya? Semoga jangan terjadi apa-apa sama Bapak.
tidak ada yang diambil. Tuh. Woi, berhenti. Awas, awas, awas. Diam lo, gua hajar lo. Ada apa ini? Ada apa? Bapak nggak perlu tahu. Sekarang Bapak ikut kami. Woi, jangan kabur. Cepet deh. Ayo, guys. Ayo, bangun, bangun. Jangan kabur. Astagfirullahaladzim. Kerjaan siapa ini? Parah banget tuh orang. Astagfirullahaladzim. Pak Sukojo udah dikasih tahu. Tadi sih sudah saya telepon, katanya langsung mau ke sini. Tapi kok Pak Sukojonya nggak datang-datang juga sih? Tolong! Tolong! Cepat, oi! Cepat! Tolong! Astagfirullahaladzim! Pak Sukojo! Ada apa? Ada apa? Ada orang ngejar saya. Sama motor dulu, motor. Itu orangnya! Hah! Kurang ajar! Woi, jangan lari lu! Lari kemana lu? Berhenti! Woi, berhenti lu! Berhenti! Woi! Waalaikumsalam. Pak, Bapak kenapa? Tadi diserang orang di jalan. Oh, Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma lecet sedikit kok. Kita harus lebih hati-hati dan waspada, ya. Iya, Pak. Danang mana? Danang ada di kamarnya. Bapak duduk dulu ya, biar Ibu ambilkan obat-obatan buat Bapak. Ya. Sini, Pak. Bu, Iya, Pak. itu perkututku masih di luar. Mungkin pembantu kita lupa masukinnya. Tapi aneh ya, Pak. Nggak biasanya burung perkutut malam-malam begini mau bunyi. Iya, ya. Jangan-jangan ini pertanda buruk, Pak. Perasaan Ibu jadi nggak enak. Ibu takut Bapak kenapa-napa lagi. Bu, jangan berprasangka buruk. Tidak baik. Pak, ini cuma firasat. Supaya kita lebih hati-hati. Sini. Nang, Ya, Pak. tolong masukkan perkutut dulu ke ruang belakang, ya. Ya, Pak. Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Bro, lu tunggu sini dulu. Biar gua kerjain ke rumah. Astagfirullahaladzim. Waduh, Kebakaran. Weh, siapa lo? Cepet. Ada orang. Cepet. Lama lu, ayo, cepet. Kebakaran. Pak. Pak. Ambil embernya, Pak. Bapak, Ibu, kebakaran, Pak. Bu.
tunggu sini. Oke. Kalau ada apa-apa, kita cabut buru-buru. Iyalah. Sana kelamaan lo. Aku ambil ember dulu ya, Bu. Cepetan. Ya Allah. Ya Allah, rumahku. Pak, cepet, Pak. Ya, cepet ambil lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, gimana ini, Pak? Hei! Ngapain lo? Maling lo ya? Hei, maling! Tunggu! Cepet. Lari. Oh, udah cepetan. Ayo, naik. Udah. Naik, cepet, naik. Tolong itu. Ya, oh ya. Yang ini udah dibersihin semua ya? Iya. Sesuai ukurannya. Selamat siang Pak Sukoco. Selamat siang. Silakan. Iya, silakan. makasih Pak, makasih. Kok datang sendiri, Pak? Pak Binsarnya mana? Iya Pak, kemarin waktu kami pulang dari sini, saya sama Pak Binsar diserang sama orang tadi kenal Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak tidak apa-apa? Apa ada yang terluka? Ya, saya tidak apa-apa Pak. Tapi Pak Binsar sendiri sampai sekarang belum diketemukan Pak. Dan saya sudah lapor ke polisi Pak. Polisi sedang mencari Pak Binsar. Saya sendiri pun bingung Pak. Apa motif mereka sampai mereka bisa menyerang kami Pak? Jangan-jangan orang yang menyerang mereka adalah orang yang menyerangku juga. Semoga saja tidak terjadi sesuatu hal yang buruk pada diri Pak Binsar. Ya Pak, saya juga tidak mau dengan kejadian kemarin terus menghambat bisnis kita ini Pak. Ya. Oh ya Pak Sukoco, ini saya bawa surat perjanjian kontrak kita Pak. Silahkan dibaca Pak Sukoco. Ya. Dan nanti ditandatangani Pak. Untuk uang mukanya saya akan segera transfer langsung ke rekening Pak Sukoco. Jadi juga aku menikahi Tantri. Masuk semua ke dalam, ada yang mau saya sampaikan, ya? Iya Pak, iya. Perhatian semua. Tolong ruangan ini dirapikan ya. Barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, simpan di gudang. Sebentar lagi akan ada material baru yang akan ditempatkan di ruangan ini. Kita dapat order pesanan besar, ya, dan semua harus lembur. Saya kasih bonus, ya. Sukoco! Pak, Mam, Bapak siapa? Bapak kamu mana? Iya, tapi Bapak siapa dan... Jangan banyak ngomong, cepat panggil bapak kamu ke sini. Tarjo! Apa-apaan kamu? Oh, rupanya kamu di situ. Hei, Sukoco, turun! Kamu sudah berani-beraninya merebut pelanggan saya. Pak Rudolf sudah membatalkan semua pesanannya dari saya. Turun kamu! Saya tidak kenal Rudolf.
Dia yang datang kemari. Bagaimana mungkin saya mengambil langganan kamu? Ah, kamu banyak ngomong. Turun kamu. Turun. Turun. Pak. Minggir kamu. Minggir kamu. Minggir. Pergi kamu. Ada apa ini, Pak? Orang ini mau mencelakai saya. Hei, Mas. Kalau mau nyari mati jangan di sini. Udah deh, Pak. Lebih baik Bapak pergi dari sini. Hei, Skojo. Saya berjanji. Saya akan bikin hancur usaha kamu. Pakai ngancem nih orang. Kurang ajar banget sih. Siapa orang itu, Pak? Ayo, Pak. Mari, Pak. Pak, sepertinya orang yang menyerang Bapak dan merusak galeri masih orang yang sama, Pak. Ya, Bapak berpikir juga begitu. Kita harus nambah orang untuk menjaga kantor. Tapi, apa ada orang yang Bapak curigai? Tarjo. Bapak yakin dia berada di belakang ini semua. Pak Tarjo, saingan bisnis Bapak. Nah, kamu juga harus waspada. Karena Bapak yakin, bukan saja Bapak yang jadi sasarannya, tapi kamu juga. Ya? Iya, Pak. Tenang, bisa jaga diri. Bapak mau mandi, sekalian wudhu. Tolong Ibu siapkan baju untuk sholat ya. Iya, Pak. Bapak mau ke masjid. Iya. Kok bantal yang dipakai Bapak terasa dingin banget ya? Ya Allah, biasanya kan bantal yang habis dipakai itu terasa hangat. Apa ini pertanda buruk lagi? Tiba-tiba kancingnya copot ya? Tadi bantal dingin. Sekarang
copot. Apa ini benar-benar petanda buruk buat Bapak? Ya Allah, semoga aja enggak. Halo? Halo Danang. Ini aku udah sampai di warung lesehannya Pominul. Kamu di mana? Iya, ini aku juga lagi di jalan. Ya udah, aku sana sekarang ya. Oh, di jalan. Ya udah kalau gitu aku tunggu kamu di sini ya. Ada apa bos manggil kami bos? Tenang aja. Gua ada yang perlu disuruh. Ya. Siap bos. Iya bos. Tuh orangnya barusan lewat naik motor. Oh iya. Lu kerjain dia. Awas. Jangan sampai gagal. Baik, Bos. Ayo cepat. Ayo bos. Ayo cepat. Iya bos. Ayo bos. Sana orangnya. Nah, lama lu. Woi, bro. Berhenti. Apa-apaan lu? Pakai apa-apaan lagi? Lu udah jalan pelan di tengah. Dengan orang jalan aja tahu nggak lu? Berhenti. Jalan masih luas, lu masih bisa nyelip. Songong lu ngajak ribut lu. Lu cari gara-gara, bro. Gua gak mau ribut. Jangan kabur lu. Cepat kejar. Buruan. Buruan. Aduh. Bapak nih, Pak. Kami polisi. Pak, jangan tangkap saya, Pak. Bapak. Aduh, ini apa-apa nih Pak? Kalian ditangkap. Kenapa, Pak? Atas tuduhan pembunuhan Pak Binsar dan menteror Mas Kojo. Kami soal itu nggak tahu apa-apa. Iya, Ya. Pak. Kita nggak tahu apa-apa soal itu. Diam. Pak. Kami punya bukti dan saksi. Ada warga yang melihat kalau kalian yang menculiknya. Aduh, Pak. Kami hanya orang suruhan. Iya, Pak. Ya. Disuruh siapa? Orang yang saat penculikan Pak Binsar. Ada bersama kalian? Iya, Pak. Iya Pak. Kami hanya orang suruhan. Terus bos kami adalah Pak Tarjo Iya, Pak. Bos Tarjo yang nyuruh kita nih. Di mana dia bersembunyi? Mana kami tahu Pak. Orang kita ketemu aja lewat komunikasi telepon. Iya, Pak. Pak, bener Pak, kita nggak tahu, Pak. Diam, Iya Pak. Sudah, bawa kantor. Pak, Diam. tunggu, Pak. Pak, Tunggu, saya Pak. nggak salah, Pak. Diam. Pak, Diam, diam. Pak. Udah diam. Pak. Ayo. Pak. Tunggu Pak. Udah diam. Ada apa ya? Kok kamu ngajakin aku ketemuan di sini? Aku ingin bicarakan soal lamaran kita. Kamu serius mau ngelamar aku? Aku serius, Tantri. Ibu dan Bapak udah setuju. Tapi aku nggak mau kita bicarain di sini. Aku takut orang-orang yang tadi nyerang aku bakal ngeliat kita. Kamu diserang? Sama siapa? Terus kenapa? Kejadiannya gimana? Ya udahlah, cuma soal salah paham senggol motor doang. Ya udah, yuk. Iya, Nang. Aku juga tahu tempat yang aman buat kita ngobrol panjang. Kemana? Ayo, ikutin aku. Ayo, Jo, bantuin Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, katanya Mas Danang mau bicara. Ayo, Mas. Mau bicara apa? Begini, Bu. Saya mau Mau apa? Bicara aja. saya mau mengajak orang tua saya ke sini untuk melamar Tantri. Bener, Danang? Benar, Bu. Bu, pokoknya kita harus siap-siap ya, Bu.
Karena kata Mas Danang mau ngelamar aku di minggu ini. Iya, Bu. Minggu ini? Silakan aja kalau orang tua kamu mau datang kemari. Ibu terima dengan tangan terbuka. Terima kasih, Bu. Bu, ya ampun Ibu. Ibu kenapa, Bu? Enggak. Enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita masuk. Ya. Ibu. Ya, astagfirullahaladzim Ibu. Bu, itu kenapa sih Bu? Kok kayak nggak konsentrasi gitu? Ibu bingung. Ibu bingung kenapa? Ibu nggak punya uang untuk biaya pernikahan kamu. Kalau saja bapak kamu masih hidup, tentu ibu nggak bingung seperti ini. Ya Allah, Bu. Ya udah nggak usah dipikirin ya, Bu. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Ini Danang. Bu. Pak. Iya. Ibu, Bapak, kenalin ini Tantri. Oh, Malam, Bu. Malam. Bapak. Sini, duduk dekat ibu. Iya, Bu. Tantri cantik ya. Anak ibu tuh pintar sekali pilih calon istri, ya kan Pak? iya. Cantik. Mamamu juga pasti cantik, ya kan? Terima kasih Bapak, Ibu. Oh iya, Ibu aku juga titip salam buat Bapak sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang tua kamu kenapa nggak diajak? Nanti aja Pak kenalannya waktu kita lamaran ya. Ya, Ya udah kalau gitu Danang, kamu pesenin makan untuk Tantri ya. Oh, ya. Kamu mau makan apa? Aku samain aja, Mas. Ya udah. Bapak apa? saya jeruk peres ya, tapi tidak pakai es. Baik Pak, itu saja yang dipesan. Kata Danang, ibu kamu jualan kue ya? Iya, Bu. Ibu aku tuh emang hobi banget bikin kue untuk oleh-oleh. Kalau ayah kamu? Ayahku udah meninggal saat kita kecelakaan dan waktu aku masih dalam kandungan juga, Bu. Maaf ya. Iya, ya nggak apa-apa kok. Danang, kamu harus bisa menjadi suami yang baik untuk Tantri. Sekalian sebagai ganti ayahnya ya. Baik Pak. Sepertinya orang tua Mas Danang menerima aku sebagai calon menantunya. Aku beruntung banget mendapatkan calon mertua yang baik dan perhatian. Mana nih pesanan meja nomor 3? Bantuin ambil pesanan yang lainnya.
misalnya nganterin berarti jauh banget ya. Aku harus udah siap. Mbak, tadi saya akan pesan jeruk peres tidak pakai es. Tolong ditukar ya, sesuai pesanan saya tadi. Oke, Pak. Ya. Pak, harusnya itu buat ibu aja, kasihan mereka. Jangan. Biar karyawan di sini bisa belajar bagaimana menghargai pelanggan. Ya. Ya udah, ibu mau ke toilet dulu ya, Pak. Ya. Tante, mau aku anterin nggak? Iya, sekalian aku cuci tangan. Boleh? Ya, Mas, aku ke toilet ya, Pak. Kamu dengar nggak itu? Suara itu? Dengar apa, Bu? Suara burung kedasi. Enggak, aku nggak dengar suara apa-apa. Kok cuma ibu ya yang dengar? Kata orang, kalau ada suara burung kedasi, itu artinya ada yang meninggal. Bu, tapi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, Bu. Iya. Kenapa cuma aku yang dengar suara burung kedasi? Apa ini firasat buruk lagi? Kenapa minumannya dibawa lagi? Tadi tuker, senannya kan nggak pakai es. Kamu sih pakai es. Kamunya nggak bilang. Sayang ini. Mendingan aku minum aja daripada dibuang. Udah nggak apa-apa, buang aja. Uci, kamu kenapa? Kamu kenapa? Uci, bangun. Uci, bangun. Tolong! 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 Kenapa dia? Dia tadi minum dari gelas itu, Pak. Kali ini pasti aku berhasil. Kenapa, Pak? Ada apa sih? Jangan ada yang makan makanan minuman yang disediakan ini. Emangnya kenapa, Pak? Bapak khawatir hidangan kita sudah diracuni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Yang bener, Pak. Orang itu kenapa, Pak? Dia tewas setelah minum tadi yang Bapak pesan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Apa ini pertanda suara burung yang ibu dengar tadi ya? Iya, Bu, bisa jadi. Ayo, kita pindah restoran. Pergi dari sini. Ayo, ayo. Ayo. Jumi. Iya, Bu. Jumi, ibu mau pergi dulu ke pasar ya. Baik, Mau Bu. jaga rumah. Baik, Bu. Baik, Bu. Kok kuping ibu mendenging ya? Ada pertanda apa ya kok? Perasaan ibu nggak enak. Masa sih, Bu, telinga berdenging, tanda buruk? Kalau kata orang tua dulu sih seperti itu, Jumi. Aduh, kok tiba-tiba saya teringat Andre ya?
Semoga Tantri baik-baik aja. Amin. Semoga tidak terjadi apa-apa ya, Bu. Telinga saya juga sering mendenging, tapi tidak terjadi apa-apa tuh, Bu. Ya, semoga kamu benar. Ya, Bu. Ya udah, Ibu pergi ya. Iya, Bu, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Ya. Oh, cincin nikah buat anakmu Danang dan istrinya. Iya, makanya dia saya bawa kemari. Karena perhiasan buatan Bapak selalu bagus. Danang? Masuk Koco? Ada hubungan apa dia dengan Masuk Koco? Nah, yang ini aja bang. Ya, Oke. halo. Iya sayang, kamu udah sampai mana? Oh ya udah deket ya. Ya udah nanti kita ketemu di situ. Sekarang aku siap-siap kesana dulu ya. Ya udah, sampai ketemu. Siapa yang nelpon? Tantri Pak. Danang hari ini mau ketemu Tantri karena Danang minta bantuan Tantri buat pilihin barang-barang buat hantaran lamaran nanti Pak. Ya. Kalau begitu buru-buru ke sana. Jangan biarkan calon istrimu menunggu lama, ya. Baik Pak. Ya udah, Danang jalan ya Pak. Ya. Jadi di jalan ya. Ya. Waalaikumsalam. Aku merasa ada yang membutuhkan. Jangan-jangan orang ini yang pernah menyerangku juga. Aku harus menjebak orang itu. Kayaknya si Tarjo masih mengincar aku. Akan ku hajar dia. Perempuan. Biasi. Lama sekali tidak ketemu ya. Udah berapa lama kita tidak ketemu? Sudah 20 tahun lebih, Mas. 10 tahun lebih. Biasi. Kenapa Biasi membutuhkan Mas? Ada yang saya ingin bicarakan sama Mas. Apa? Jadi Tante Ri itu anak kandung Mas. Iya, Mas. Derasi, kenapa Derasi tidak memberitahu Mas dari dulu? Dulu situasinya rumit, Mas. Masih saja kamu berhubungan sama Rasih. Kamu kan tahu, nah, kamu tuh udah dijodohin sama anak atasannya Bapak. Kenapa kamu masih menjalin hubungan sama si Rasi? Aku saat menjalin
Aku ingin menikah dengan Rasi, Bu. Silakan menikah sama Rasi. Tapi ingat, saya tidak akan pernah menganggap kamu sebagai anak. Aku nggak mau menghalangi pernikahan Mas Sukoco. Aku nggak tega Mas Sukoco tidak lagi dianggap anak jika Mas Sukoco menikahi aku. Jadi aku putuskan untuk merawat sendiri anak yang aku kandung hingga sekarang, Mas. Jadi cerita Tantri bahwa ayahnya meninggal saat dia dalam kandungan itu karangan. Iya, Mas. Kalau begitu, Danang dan Tantri adalah kakak adik. Kita harus pisahkan mereka, Mas. Pernikahan Danang dan Tantri tidak boleh terjadi. Bu, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Bu, Ibu harus tahu, Mas Danang itu udah beli barang-barang buat nanti lamaran. Nggak ada yang akan datang melamar ke sini karena Ibu menolak lamaran Danang untuk kamu. Bu, maksud Ibu tuh apa sih, Bu? Kamu udah denger kan omongan Ibu? Apa? Batal? Kenapa, Pak? Batal melamar berarti batal menikah? Apa alasan Bapak? Nggak perlu Danang datang kemari ke rumah kita karena Ibu menolak lamaran Danang. Loh, tapi kenapa, Bu? Kok Ibu tiba-tiba jadi kayak gini? Bukannya kemarin Ibu ngebolehin kalau misalkan aku nikah sama Mas Danang? Ibu salah. Maksudnya salah gimana, Bu? Kamu masih terlalu muda untuk menikah. Kamu kan tahu sendiri, sekarang ini perusahaan kita lagi mendapatkan banyak pesanan untuk ekspor. Bapak pingin kamu itu konsentrasi penuh membantu Bapak. Ya? Alasan Bapak nggak masuk akal. Bapak masih ada alasan lain. Setelah ketemu dengan Tantri, sepertinya dia tidak cocok jadi istri kamu. Enggak, Bu. Pokoknya aku bakalan tetap nikah sama Mas Danang. Kamu sungguh-sungguh? Iya. Aku bakalan tetap nikah sama Mas Danang. Pokoknya, Bapak tidak setuju kamu menikah dengan Tantri, ya? Aku akan tetap menikahi Tantri. Terserah Bapak setuju atau tidak. Bapak tidak akan akui kamu sebagai anak. Terserah. Pak! Pak, kenapa jadi kayak gini sih, Pak? Bu, Bapak hanya mau ngasih dia pilihan. Terserah dia mau pilih yang mana. Danang, kita omongin nanti lagi ya. Mungkin Bapak sedang stres sama kerjaannya. Dan orang yang mengincar Bapak itu mau mencelakai kita.
nggak adil. Pak, apa benar itu alasan Bapak melarang Danang menikah dengan Tantri? Ya sudahlah Bu, Bapak malas dengar. Aku juga nggak ngerti. Padahal Bapak kelihatan senang banget waktu aku kenalin kamu ke Bapak. Aku curiga ada yang pengaruhin Bapak. Ya tapi siapa, Mas? Aku nggak tahu. Aku cuma menduga. Dan sikap ibu juga sekarang berubah banget. Berubah 360 derajat, berubah total. Waktu itu kan ibu ngebolehin kalau kita menikah. Tapi kenapa coba sekarang tiba-tiba ibu nggak ngebolehin untuk kita menikah? Dan malah ya Mas, ibu juga nyuruh aku suruh jauhin kamu. Aku yakin ini pasti ada apa-apanya. Dan alasannya juga nggak masuk akal dan masih kayak dicari-cari. Aku bingung banget Mas sama Tantri, Ibu sudah peringatkan kamu untuk menjauhi dia ya? Bu, tapi kenapa Bu? Ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa ibu tiba-tiba berubah? Bu, tolong kasih alasan buat kita. Nggak ada alasan. Sekarang juga kamu ikut ibu pulang. Bu, lepasin aku, Bu. Bu, lepasin aku. Ikut ibu pulang. Bu, jangan paksa Tantri, Bu. Diam. Ayo pulang. Bu, aku nggak mau. Bu, lepasin aku. Udah mulai berani ya membangkang ibu ya. Ayo pulang. Bu, tolong beri kami kesempatan, Bu. Ibu tahu kan aku sangat mencintai Tantri. Apa karena ada laki-laki lain yang lebih dari aku? Aku tidak akan menjual anakku demi harta. Dan aku punya alasan sendiri. Kamu sudah tidak bisa lagi mempertanyakan itu. Ayo pulang. Mas Danang. Ayo pulang. Mas Kamu sudah Danang. mulai melawan ibu ya. Ayo pulang. Mas Danang. Ayo. Dari mana kamu? Habis menemui Tantri. Bapak kan sudah bilang, jangan menemui dia lagi. Masih saja kamu lakukan. Kamu nggak apa-apa Bapak ini. Pak, aku akan terus menemui Tantri. Aku mencintainya, Pak. Kenapa? Kenapa Bapak sekarang udah sering ngelarang aku? Termasuk bertemu Tantri. Ada apa sebenarnya, Pak? Pokoknya Bapak sudah larang dan harus kamu patuhi. Aku nggak bisa terima alasan Bapak. Kamu terima atau tidak, harus kamu ikuti. Bapak sudah melanggar hak aku, Pak. Aku anak Bapak. Dan aku juga manusia yang punya hak menentukan jalan hidupku sendiri, Pak. Kamu mau menentukan jalan hidup kamu sendiri? Silakan. Baik. Aku akan menikahi Tantri. Bapak tidak setuju kamu menikah dengan Tantri dan Bapak tidak akan membiayai pernikahan kamu. Paham kamu? Non, dimakan ya. Iya, Bi, nanti aku makan. Iya, dimakan nanti sakit loh. Aduh, Bi. Kepala aku pusing banget, Bi. Tolong ambilin obat ya, Bi. Tunggu, Bi. Sekarang. Sekarang ambilin obat.
Ini obatnya, diminum ya. Iya, Bi. Bibi tinggal duduk belakangnya Nan ya. Makasih ya, Bi. Iya, Nan. Nomor nggak dikenal. Siapa ya? Jangan-jangan Tantri. Halo. Halo Mas Danang. Mas Danang, ini aku Tantri, Mas. Tantri, ini kamu nelfon pakai nomor siapa? Mas, tadi aku ngambil HP-nya Mbak Jumi. Terus sekarang aku dikurung sama ibu. HP aku juga diambil sama ibu. Kamu dikurung sama ibu? Iya, Mas. Pokoknya kita akan tetap menikah sesuai rencana kita. Gak ada yang bisa halangin kita. Kamu bisa kabur dari rumah kan? Sanggup, Mas. Pokoknya apapun yang buat kamu, aku pasti bakalan lakuin, Mas. Ya udah, kita ketemu di tempat biasa malam ini jam 9. Iya, baik, Mas. Buat nemuin Mas Danang di taman. Tantri? Masih nekat ya? Kamu mau menemui Mas Danang? Kamu masih melanggar larangan ibu. Ibu akan kurung kamu selamanya. Bu, pokoknya aku mau kabur. Aku nggak mau tinggal sama ibu yang jahat. Bu, aku mohon sama ibu. Izinin aku buat ketemu sama Mas Danang, Bu. Enggak. Bu, masuk. Ibu. Bu, masuk. Juli, tolong kamu jaga ini. Baik, Bu. Baik. Sabar, Danang. Kamu jangan pergi ya. Aku udah gak punya hak lagi di rumah ini, Bu. Jadi aku udah gak punya alasan untuk bertahan, Bu. Danang, kasihan sama ibu. Biarkan saja, Bu. Sepertinya anak ini lebih memilih hidup sebagai gembel. Kenapa sih kalian tuh nggak ada yang mau ngalah? Ibu tanya aja sama Bapak. Siapa yang harusnya lebih bijaksana? Banyak bicara kamu. Ya Allah, jangan, Pak. Danang. Aku tidak dapat mencegah Danang pergi dari rumah. Tapi aku harus tetap mencegah dia untuk menikah dengan Tantri. Danang, kamu tega ninggalin ibu. Maafkan Danang, Bu. Sebenarnya Danang juga gak mau seperti ini, Bu. Danang! Pak, ada apa sih Pak sebenarnya? Kenapa Bapak tiba-tiba nggak menyetujui pernikahan Danang dengan Tantri? Bapak kan sudah bilang, Bapak tidak suka sama Tantri. Hanya karena itu. Aku nggak percaya, Pak. Danang itu mestinya membantu usaha Bapak. Kalau dia menikah dengan Tantri, pikirannya akan terbagi. Tapi sekarang Danang malah kabur. Semua ini salah Bapak. Bu,
Itu pilihan dia. Kalau dia tidak mau ikut kemauan Bapak, dia boleh pergi dari rumah ini. Tantri kemana ya? Kok belum datang juga ya? Padahal udah janjian ketemu di sini. Apa janjian dia ditahan sama ibunya? Tantri? Maaf, saya salah orang. Bapak membiarkanmu pergi dari rumah, bukan berarti Bapak akan membiarkan kamu menikah dengan Tantri. Paham? Penumpang sepi udah ganti ban aja. Aduh, lama nih begini. Hanya bingung ini. Itu kan pas kocok. Sepertinya diikutin sama orang jahat ini. Saya harus menolongnya ini. Men, tunggu bentar ya motor ya. Oh, mau mana nih? Ngamperin lu. Bang, Pak. Diam kamu! Hei! Ya, sebentar. Ya Allah, kena aku sobek. Apa ini firasat buruk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa sih kok kelihatannya panik gitu? Bapak baru saja diserang orang lagi. Untung ada Pak Idi yang menyelamatkan Bapak. Ya Allah, siapa yang nyerang Bapak? Tarjo, sepertinya dia masih penasaran. Jendela-jendela udah dikunci. Udah pas mau dikunci. Kita ke kamar saja, lebih aman. Yuk.
alasan sebenarnya kenapa kamu tidak boleh menikah dengan Danang. Bu, tapi kenapa ibu nggak ngomong langsung aja sama aku? Nggak segampang itu, Tantri. Ada orang lain yang harus mendukung ibu untuk menjelaskan semuanya. Siapa, Bu? Tolong. Mas Sukoco! Ibu, Mas! Bu, ibu kenal sama ayahnya Mas Danang? Pak! Ya Allah! Ya Allah! Bapak! Ya Allah, Pak! Pak! Siapa yang sudah tega melakukan semua ini, ya Allah? Danang! Danang! Ya Allah! Ya Allah, Danang. Tega sekali kamu membunuh bapak kamu sendiri. Bu, maafkan Danang, Bu. Danang hilaf, Bu. Danang hanya ingin menikah dengan Tantri, Bu. Maafkan bapak kamu, Danang. Maafkan ibu juga. Apapun alasannya, kalian nggak bisa menikah. Karena kalian adalah saudara satu ayah. Apa? Jadi, aku dan Mas Danang kakak beradik? Pak Sukoco itu adalah ayah kandung kamu. Ayah kandungnya Danang juga. Selama ini ibu sudah menyimpan rahasia ini karena ibu nggak mau merusak rumah tangganya Pak Sukoco. Dan ibu juga nggak menyangka kalau Danang ini adalah anaknya Mas Sukoco. Syukurlah semua tidak terlanjur terjadi. Walaupun harus mengorbankan nyawa Mas Sukoco. Bu bilang sama aku, ini semua nggak bener kan, Bu? Ini semua nggak bener kan, Bu? Ibu bohong kan? Ibu bohong kan? Ibu bohong! Oh, dia. Tantri, Danang. Ya Allah.
Aku lebih baik daripada nggak bisa menikah sama Mas Danang. Aku benar-benar cinta sama Mas Danang, Bu. Tantri, jodoh manusia itu di tangan Allah, nak. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kalau kamu mati hanya karena alasan ini, itu artinya